Sampai umur berapa Putra hidup di jalanan, Put? Sampai tahun 2007. 2007? Itu nggak pulang, 2007. itu dari 2000 berapa? 2004, 2005. Itu emang full jalan, Put? Dan numpang-numpang sama teman. Emang nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi diceritain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya ngobrol sama teman saya. Ini beliau jago banget foto dan sering motoin istri saya. Namanya RS Putra. Rumah Sakit Putra. Rumah Sakit Putra. Sehat, Bud? Sehat, Abah. Sehat. Hari ini tuh saya pengen ngobrol sama Putra. Karena Putra ini menurut saya unik. Beliau sekarang itu bekerja di Tangkele ya? Iya, Tangkele. Sebagai konten kreator yang ngurusin brandingan sosial media Tangkele. Iya. Tangkele itu brand lokal terbesar di Sumatera Barat. Udah berapa lama kerja di Tangkele, Put? Sudah 2 tahun, Abah. Udah 2 tahun ya? 2 tahun. Itu tiap hari motoin berarti? Enggak. Motret itu, saya motret itu kadang sekali seminggu, kadang nggak nentu sih, cuman saya pas moodnya bagus dan modelnya moodnya juga bagus, saya baru motret. Jadi saya stok banyak-banyak. Oke. Berarti dalam sebulan itu ada target stok kan? Iya. Target stok ya. Tapi sebelum kerja di Tangkele sebagai konten kreatornya, Putra dulu bikin film-film ya? Iya, sempat bikin beberapa film dan Film pendek ya? iya, film pendek dan video promosi gitu sama pemerintah setempat. Dan pernah menjuarai tingkat nasional, juara 2 sama tim teman. Film pendek itu? Itu lebih ke video promosi Pariwisata? ya, pariwisata, bekerja sama dengan Trisakti Tourism Awards Payakumbuh ya berarti? Payakumbuh. Dan alhamdulillah kebetulan waktu itu saya juara 2 se-Indonesia sama tim. Ada Ijot juga teman saya di Payakumbuh dan yang lain-lain. Nggak tahu kenapa jadi juara 2 padahal lawan-lawannya itu ada Raja Ampat, Bunaken. Waktu itu judul videonya apa, Put? Apa ya? Cuman kalau dicari datanya masih ada. Saya lupa judulnya, yang mungkin Ijot Goblin. Itu tahun berapa? 2020. 2020. Sebelum bikin film-film itu, Putra teater juga nggak? Enggak ada, Boy. Saya belum pernah main teater. Cuman saya tumbuh besarnya di komunitas Teater? Bisa dibilang sekarang lebih aktif teaternya di komunitas intro, komunitas seni intro. Ya. Kebetulan di intro yang lagi aktif, paling aktif itu teater sama sastra. Ya. Intro itu komunitas di Payakumbuh, salah satu pengelolanya Yud Fitra. Yud Fitra. Penyair paling terkenal di Payakumbuh lah ya. Deretan penyair terkenal di Payakumbuh yang karyanya udah sampai se-Indonesia. Putra aktif di komunitas itu. Seni intro ya. Dulu. Put, yang jadi penasaran sebenarnya, Putra kan sekarang tuh bikin film, terus fotografi, konten, sosial media juga. Tapi tidak belajar itu melalui pendidikan formal. Iya, dah, Boy. Iya kan? Putra belajar itu otodidak. Otodidak, dan ya bisa dibilang otodidak karena saya sering lihat YouTube konten-konten teman yang lain. Saya berusaha mengembangkannya sendiri dan banyak menanya sama teman-teman yang lain. Dengar-dengar nih, Putra dulu kan waktu masih muda banget. Iya. Anak nakal. Benar ya, Boy. Preman lah gitu ya. Freeman lah, jangan Freeman. Ya, manusia bebas. Pria bebas. Iya, pria bebas. Kenapa tiba-tiba jadi tertarik fokus di industri kreatif gitu? Terus sekarang bekerja di sebuah perusahaan lah gitu ya. Iya. Dan artinya ada ikatan, tidak sebebas dulu lagi gitu. Iya. Kapan mulai ceritanya? Mulai ceritanya itu sebenarnya awalnya saya
masuk di dunia kesenian itu melalui intro. Dan sebenarnya saya mengembangkan itu semuanya dari intro. Oke. Misalnya belajar fotografi, film, penyutradaraan dari teater. Jadi itu yang saya kembangkan dan saya bawa ke industri kreatif. Tapi di intro ada belajar itu juga? Ada, sama misalnya penulisan naskah sama Yud Fitra, belajar itu penyutradaraan sama Dela, film dan fotografi itu saya belajar sama Ijot Goblin. Kapan Putra mulai titik belajar pendidikan non formal itu? Kalau mulai serius di intro udah boy, saya mulai apa ya, bermain ke intro itu tahun-tahun 2013. 2013? Ya. 19 tahun lalu ya? Ya. Iya. Berarti Putra di Mana sana enggak 9 tahun yang lalu. 19 tahun? 2013 9 tahun yang lalu, oke. Iya. 9 tahun yang lalu. Berarti Putra di sana tuh belajar ini film? Ya, belajar film juga. Dan bukan sekedar ijot juga sih, cuman circle-nya itu kebetulan dosen-dosen isi padang panjang sering ke sana, sering diskusi, bahas film, terus teater juga, sastrawan juga ada boy. Intro ini komunitas yang udah lama banget ya? Ya sekarang umur intro itu 32 tahun. 32 tahun? Wow. 32 tahun 32 dan masih aktif. Dan masih aktif, masih eksis lah ya. Iya. Putra sebelum gabung ke intro itu ngapain aja, Put? Sebenarnya saya agak malas menceritain, cuman Nggak usah, harus diceritain juga. Iya, karena dasarnya nih. Ya, pengalaman hidup saya. Kalau secara pendidikan formal dah boy, saya cuman tamat SD. Serius? Iya, cuman tamat SD dan karena faktor ekonomi juga dan keluarga, maksudnya keluarga pihak bapak dan ibu saya itu mulai nggak cocok, mulai berpisah. Karena itu saya mulai agak bandel. Agak bandel dan mulai mengenal dunia luar, dunia premanisme. Karena kecewa tadi ya sama rumah ya? Iya, gitu dah boy. Pernah tinggal kayak di jalan, pernah apa ya? Ngepang ya? Ngepang gitu. Pang in love lah. Pang in love ya? Ya, dan apa ya? Dari situ, dari jalan saya banyak belajar hal sih, banyak belajar. Apa ya bahasa lebih tepatnya? Pengalaman. Berarti sekolahnya sekolah jalanan lah. Iya, lebih ke situ sih. Lebih di situ ya. Jadi hal-hal yang nggak didapat di pendidikan formal, Putra dapatnya di perjalanan tadi. Di perjalanan Abah. Dan di komunitas saya ini. Apa yang bikin Putra mulai berpikir, oh kayaknya nggak bisa nih kayak gini terus, harus ada bidang yang serius digeluti? Apa ya? Karena saya mulai bertambah usia dan saya mulai mengetahui ini benar dan salah. Itu yang menuntut saya untuk selalu mengupgrade diri. Dan semakin dewasa, saya pikir kebutuhan saya akan semakin besar. Jadi saya nggak mungkin minta-minta ke orang, terus apalagi ke keluarga. Jadi saya belajar banyak hal. Kebetulan intro nggak jauh dari rumah saya dah boy. Dan saya coba bermain-main ke intro dan banyak bertemu orang baru, hal-hal baru, ilmu-ilmu baru. Jadi sebenarnya bersangkutan sih si pekerjaan saya sekarang sama apa yang saya pelajari di intro. Cuman saya sedikit lebih mengupgrade diri saya aja. Berarti Putra karena kesadaran
masa depan itu ternyata harus bekerja, Iya. nggak bisa bebas-bebas terus. Iya, iya gitu dah, Boy. Akhirnya mulai karena di pendidikan formal nggak dapat kesempatan, Ah, milih mengasah soft skill yang bisa dipakai. iya. Itu kan ada banyak ya, ada sastra, ada teater, ada film, ada fotografi gitu. Kenapa Ada tari juga. Ada tari juga Ah. bahkan. Kenapa malah fokusnya ke fotografi dan digital? Gini dah, Boy. Dan di era sekarang ini, itu dunia maya atau medsos itu menurut saya mempunyai tempat berbeda Ya. di anak-anak muda. Justru di medsos itu kita bisa apa ya? Bisa lebih kreativitas menurut saya. Ya. Dan kebetulan soft skill saya tadi itu yang di intro bisa diaplikasikan di medsos. Dan tinggal bagaimana saya mengupgrade diri saya ada, Boy, kayak gitu. Oke. Dan menurut saya sebelum saya di Tangkelek saya pernah beberapa jadi admin suatu kafe. Oh, udah ngelola medsos juga? dong? Iya, waktu itu suatu kafe mencoba-coba dan saya mempelajari apa itu algoritma, continuity, dan itu saya aplikasikan ke tempat perusahaan yang saya bekerja sekarang ini. Tapi itu di lingkaran putra, di lingkaran pertemanan putra lah. Iya. Kesadaran itu emang sudah tumbuh atau sebenarnya putra ngelihat itu justru dari tempat lain dan putra sadar pentingnya hal itu? Putra belajar sendiri atau emang di lingkaran putra itu emang udah sadar itu semua? Sepertinya di lingkaran saya enggak ada, Bang. Belum ya? Belum. Dan saya melihat hal yang Potensi itu? dan saya kayaknya harus mengupgrade diri saya lebih ke sini biar di rumah tungku tetap berasap. Oke. Karena dan saya tidak lupa membagi ilmu itu juga di lingkaran saya. Iya. Karena akhirnya banyak perusahaan itu orang lebih mengutamain skill ya. Akhirnya ijazah juga nggak dipakai juga. Iya. Di Tangkelek ada banyak teman-teman bekerja di sana kayaknya juga karena skill ya, Iya. nggak melulu soal ijazah gitu. Nah, Putra pernah menjadi pemateri lah soal digital marketing, branding, atau konten kreator di Universitas Andalas. Iya, Bang. Gimana ceritanya Putra bisa ngasih materi buat mahasiswa? Sorry Putra aja. Taman SD. Gimana tuh ceritanya? Waktu itu saya ada kebetulan teman saya ada ngajar di situ juga, namanya nggak apa-apa ya disebutin Ya, nggak nama, apa-apa. Doni Eros, dia Ya Pak Don ya. dan kebetulan dia waktu itu belum aktif ya medsosnya, masih terlihat biasa-biasa aja. Dan saya dia mau belajar sama saya, cuman saya bilangin, Pak, kalau belajar tentang ini saya mau Bapak harus bayar secara profesional karena Ya. Bapak di tempat Bapak Ya. belajar mengajar seseorang Ya. kan dibayar secara profesional. Saya Ya. bilang seperti itu. Dan dia mengiyakan apa yang saya sampaikan kemarin itu, dan menurut dia saya menarik, menurut dia sih. Terus saya ditawari, masuk tawaran dari pihak UNAN-nya, mau nggak Ngisi kelas gitu ya. yang ngisi kelas 10 SKS kayak gitu kan. Dan awalnya saya nggak berani dong, Boy. Kenapa? Karena minder, karena saya orang yang minim pendidikan, yang saya ajarkan orang-orang yang pendidikannya di atas saya. Formal ya. Cuman ada beberapa teman saya yang meyakini saya, kamu bisa, kamu mampu. Itu kayak teman dari sudut Payakumbuh, tempat saya tinggal. Si Ade ya? Ade Suendra Ya. dan Rovindo Maisa, dia selalu menyemangati saya. Dan akhirnya saya mengiyakan tawaran dari Pak Doni Eros tadi. Dan habis saya
ngajar di situ 10 SKS dan masuk lagi tawaran tentang editing video dari Yunan. Oh, berarti sebelum ngisi jadi pembicara seminar, waktu itu disuruh ngisi kelas dulu? Ya, sebelum itu saya ngajarin si dosennya. Oke. Si dosennya, karena menurut si dosennya saya mempunyai potensi lebih mungkin, dan itu saya ditawari buat ngisi kelas 10 SKS itu. Oke. Menarik ya, menarik. Selain kemampuan soft skill tadi, itu kan artinya juga butuh membangun relasi ya, Putra. Seberapa penting sih Putra memandang relasi itu untuk mendukung karir? Bagi saya sangat penting dah boy, karena relasi atau circle yang tadi itu sangat membantu untuk personal branding saya sendiri. Dan saya berusaha membangun relasi saya supaya link saya lebih banyak, koneksinya lebih banyak terus lagi, ilmu baru dapat. Seperti itu sih, Pak. Berarti relasi itu nggak hanya soal dapat pekerjaan baru ya, tapi juga bertukar pengalaman Pikiran, baru ya, iya. pikiran ya. Putra kecilnya pengen jadi apa, Put? Waktu kecil? Cita-cita waktu kecil ya? Aduh. Waktu kecil saya nggak ingat, Boy. Jujur saya nggak ingat. Serius? Serius? Atau nggak punya cita-cita? Bisa jadi. Saya nggak ingat. Saya mau jadi apa dulu ya waktu kecil? Karena mungkin dulu saya narkobaan. Iya. Mungkin nggak ingat. Pernah kebayang nggak dulu tuh akan jadi seorang konten kreator atau media sosial spesialis gitu? Nggak ada, Bang. Nggak pernah ada, Bang. Dan itu kan profesi yang baru ya, Put ya? Iya, menurut saya itu industri baru. Iya, di Payakumbuh kayaknya juga nggak belum banyak. semua orang juga paham itu ya. Bahkan kayak usaha-usaha juga kayaknya belum maksimal juga soal itu ya. Iya, sebenarnya itu banyak peluang, Bos. Seperti sosial media spesialis itu, kafe-kafe juga bisa make, dan brand baru juga bisa make buat mengembangin usahanya. Sebenarnya banyak sih, Boy, peluang-peluang yang seperti itu menurut saya. Kemarin Putra ke Bandung ngapain, Put? Ke Bandung itu belajar, Boy. Belajar gimana mengelola e-commerce, seperti, boleh sebutin nggak? Boleh dong. Seperti Shopee, Lazada, kayak gitu. Dan menurut saya itu penting, dan saya ada dapat tur 2 kota kemarin, Bandung dan Bali. Itu nggak ada sama sekali memakai duit saya. Oke. Berarti Putra dibayarin untuk belajar ke Bandung sama Bali. Ya, Bali. Itu yang bayarin tentang kele atau Beda lagi. oh beda lagi? Iya. Oke. Bisa ya Putra kayak gitu ya? Iya dah, Boy. Nggak tahu, saya dulu nggak pernah. Saya lihat Bali itu cuma dari TV, FTV gitu dah, Boy. Iya. Dan saya nggak pernah membayangkan saya nyampe di Bali. Dan akhirnya saya sampai di Bali Karena skill yang dipunya tadi ya. Karena skill pengelolaan media sosial yang dipunya tadi, akhirnya punya kesempatan ke tempat-tempat baru yang bisa jadi itu kita bayarnya sebenarnya dengan skill itu. Iya. Put, gimana sih Putra memandang industri kreatif di Sumbar atau khususnya di Payakumbuh lah? Gimana ya pergerakan teman-teman? Oh, yang mungkin saya lebih membahas yang di Payakumbuh. Kalau di tempat saya di Payakumbuh, bukan apa ya bahasa lebih tepat, bukan mengagungkan Payakumbuhnya, dah, Boy. Kalau di Payakumbuh itu saya melihat sangat banyak sekali orang-orang kreatif, aktif dan unik menurut saya. Gimana? Kota Payakumbuh itu, saya melihat anak muda Payakumbuh itu, misalnya dia keluar, dia menyerap apa yang ada dan dibawanya ke Payakumbuh dan dikembangkan.
diaplikasikannya di Payakumbuh. Iya, dan Contoh? itu dikembangkan dia. Contohnya seperti komunitas-komunitas baru yang membahas atau yang mendiskusikan isu-isu terkini di kafe-kafe itu, di kafe-kafe loh. Dan itu adaptasi dari luar. Iya, menurut saya banyak. Kalau untuk seni sih, saya ngikutin ya Payakumbuh itu dari saya SMA, itu emang musik lah ya. Musik ya. Kiblat musik Sumatera Barat itu justru menurut saya Payakumbuh. Iya, kebetulan. Karena musisinya kayak dulu tuh ada Bliss gitu Bliss ya. Band, ya. Bliss Band yang wah terkenal banget lah itu ya. Iya. Saya idola banget tuh sama Bliss Bliss gitu. Band. Bliss Band. Terus sekarang masih ya pergerakan semacam itu, atau teman-teman udah banyak yang keluar ke Jawa juga? Ada beberapa teman-teman pelaku kreatif itu yang memilih untuk hijrah ke kota lain, dan tapi masih banyak di Payakumbuh itu yang masih bertahan. Kuyut salah satunya ya. Kuyun, Icot, Goblin. Iya, iya. Dan yang terbaru itu yang anak mudanya itu bisa dibilang Ronnie Keron. Itu menurut saya Ronnie Keron sangat unik. Ronnie Keron itu musisi. Sebenarnya dia musisi, cuman dia juga multi talent, Pak. Iya, seniman lah ya. Seniman lah. Nanti kita ngobrol sama Ronnie Keron. Ya, Ronnie Keron. Nah, Putra, apa yang pengen Putra capai dalam waktu dekat selain kerja ini ya, kerja wajib lah ya. Kalau sama Tangkele kan itu udah kerja wajib. Kerja wajib. Pario bareh bahasa Rio bare lah gitu ya. Tapi kan ada nggak sih impian lain atau capaian lain secara sebagai seniman atau sebagai kerja kreatif di luar proyek rutinitas tadi? Dalam waktu dekat ini karena saya kemarin pergi menimba ilmu ke kota orang lain, dan saya belajar e-commerce, dan saya ingin membuat suatu perusahaan, cuman buat membantu UMKM-nya tempat saya berada, misalnya Startup gitu ya? Iya, misalnya Batia, Gelamai, Bare Randang. Oke. Cuman saya pengen bikin divisinya sama teman-teman yang lain juga, kayak bikin toko online gitu dah, Boy. Oh, oke. Tapi untuk UMKM di Payakumbuh, itu udah jalan? Belum, itu wacana saya. Saya pengen segera mengaplikasikannya sama teman-teman yang lain, sama Ade juga. Ada di Payakumbuh. Iya, cuman belum terrealisasikan, Boy. Putra pernah nggak dapat perlakuan tidak enak dari orang-orang? Karena jadi Putra tidak menempuh pendidikan non formal, terus hidup ngepang gitu ya. Pernah nggak diremehin sama orang-orang atau semacam perlakuan tidak enak gitu nggak? Pernah sih, Boy. Cuman Apa yang paling membekas? yang paling membekas itu sebenarnya bukan di formalitas pendidikan, dah, Boy. Cuman karena faktor ekonomi mungkin. Gimana tuh? Karena saya orang yang tidak serba berkecukupan, di pihak keluarga saya itu sering ibarat bahasa Minangnya itu rencang tanduk. Apa ya itu bahasa Indonesia yang baik? Direndahkan. Direndahkan, seperti itu. Cuman saya itu saya ambil pusing loh, Pak. Tapi itu jadi pelecut semangat nggak? Iya, salah satunya ada, Pak. Bagaimana supaya keluarga kecil saya nggak dipandang seperti itu. Nah, itu salah satu motivasi. Karena kan Chen nggak di Sumatera Barat aja ya, di kalangan masyarakat mainstream stigma laki-laki bertato, pakai tindikan itu dianggap orang-orang yang
kriminal gitu. Padahal residivis. yes. Ya. Padahal hari ini kan penampilan nggak selalu kayak jadi perilaku orang kan, bisa berbeda-beda gitu. Karena saya juga punya banyak teman selain Putra yang pakai tato, mereka berkarya kok. Gitu. Mereka juga cari uang sendiri gitu. Bahkan kalau kita lihat orang-orang rapi malah bisa jadi lebih jahat kan? Iya. Iya kan? Kamu tahu. Orang rapi kan bisa jadi lebih jahat. Yang berdasi ya? Iya bisa jadi. Putra, kalau sekarang masih ada dapat stigma kayak gitu nggak sih? Sekarang kayaknya enggak. Enggak ya? 5 tahun belakang enggak. Enggak lagi ya? Enggak lagi. Orang udah tahu lah ya, oh ini pegawainya Tangkele gitu ya. Iya. Dia kerja di Tangkele misalnya kayak gitu. Karena saya punya penghasilan yang cukup dan Ya pekerjaan yang tetap lah. pekerjaan tetap dan orang nggak bisa semena-menanya lagi. Berarti kalau sampai umur berapa Putra hidup di jalanan Put? Sampai tahun 2007. 2007? Itu nggak pulang, 2007. itu dari 2000 berapa? 2004, 2005. Itu emang full jalan Put? Dan numpang-numpang sama teman. Emang nggak pulang sama sekali ke rumah? Enggak, karena orang tua saya sakit dah boy dan dibawa sama kakaknya ke apa ya? Palembang. Dan orang tua laki-laki saya itu pulang ke rumahnya juga dan saya apa yang udah boy bilang tadi, kecewa dengan keadaan seperti itu. Saya memilih untuk keluar dan saya nggak pulang. Nggak dicariin? Nggak tahu deh dicariin apa nggak sama bapak saya, cuman pernah ketemu beberapa kali di jalan, cuma saya santai aja, slow aja. Ketemu sama bapak di jalan, dia tahu. Dia tahu dan saya juga tahu, slow aja kayak orang nggak kenal. Tapi sekarang hubungan baik dong? Kebetulan orang tua laki-laki saya sudah meninggal, tapi pas sebelum dia meninggal hubungan baik, sangat baik. Oke. Putra di jalanan itu sekitar 4 tahun ya? Iya, itulah. Lebih kurang. Dan termasuk bikin tato pertama di perjalanan itu? Iya deh boy. Kenapa waktu itu memilih tato pertama itu sebagai apa artinya bagi Putra? Waktu di zaman itu mungkin euforia aja, mungkin apa ya bahasa lebih tepatnya itu keren-keren. Untuk keren ya? Iya. Supaya dianggap ya? Iya. Dengan umur saya segitu deh boy. Ya dengan umur segitu karena emang tidak dapat perhatian yang cukup, jadi mencari perhatian dengan cara itu. Cara yang lain. Pernah nyesel nggak bikin tato? Nyesal? Enggak sih, nggak pernah. Mau nambah lagi? Tapi nggak mau nambah juga. Kenapa? Nggak, menurut saya apa yang ada biarin aja seperti ini. Nggak Putra, mau nambah. berarti Putra kan memandang itu sebagai seni ya sekarang Iya. ya? Nggak pernah nyesal juga. Catatan hidup lah ya, Bagiannya. bagian itu. Put, kemarin kan bikin film-film pendek. Terakhir tahun berapa Put? Kalau bikin itu banyak deh boy. Terakhir 2000 kemarin ada sama Sudarmoko, salah satu dosen kampus di Sumbar ini. Yunan ya? Bikin audio visual sastra lisan. Oke. Terus sama Dinas Kebudayaan bikin film dokumenter Sampelong, kebetulan saya menyutradari sendiri. Terus Tangkele juga ada, cuman sayangnya yang Tangkele saya masih berutang banyak karena filmnya nggak saya selesaikan. Tapi udah selesai syuting itu? Udah, tinggal editing ya? Cuman itu udah berapa tahun? 2 tahun kayaknya. Iya, 2 tahun. Tahu saya itu. Iya. Dan menurut saya itu adalah utang moral juga. Susahin dong. Iya pasti dong. Dan itu karena ada keretakan internal tim saya. Ya, oke. Berarti masih ada keinginan untuk bikin film pendek? Masih dah boy, kalau bertemu tim yang pas. Berarti Putra terbuka untuk kolaborasi ya? Iya,
terbuka untuk kolaborasi. Sangat terbuka. Sekarang ini saya ada tertarik sama tulisan teman saya yang di Gara ID. Saya Gara ID kebetulan yang ngelola teman-teman saya juga dari Payakumbuh. Cuman saya lagi memikirkan bagaimana filmkan atau mengaudiovisualkan si Gara ID itu, karena lebih apa ya, banyak yang lebih frontal di situ, sangat Minang sekali, banyak memakai metafor Minang di tulisan teman-teman saya di situ. Gara ya? Ya, Gara ID. Put, ada sebenarnya karya-karya Putra yang bagi saya itu sangat menarik. Apa ada, Boy? Saya nggak pernah merasa menarik. Foto ini, Put. Foto street yang bapak-bapak rambut gondrong ngerokok gitu. Iya. Itu banyak kan, Put ya? Banyak dah, Boy. Siapa namanya tuh tokohnya tuh? Nanti Pak Obe bisa cari itu, tampilin. Ada itu Dalim. Itu adalah teman-teman saya yang kaum mushab, orang yang sedang diuji akal sehatnya di Payakumbuh. Ada Ibai juga. Ibai itu sangat terkenal di Payakumbuh. Kalau belum kenal Ibai berarti belum Payakumbuh. Belum Payakumbuh atau belum gaul lah. Belum gaul di Payakumbuh. Dan ada Salindi juga banyak. Saya berteman dengan siapa aja deh, Bang. Dan itu emang di foto ini ya, sambil ngobrol gitu ya? Iya, sambil ngobrol. Misalnya saya tanya dulu, udah makan apa belum? Belum, saya beli nasi dulu. Udah ngerokok apa belum? Belum, kasih rokok. Baru saya izin, saya tetap minta izin. Oke. Untuk memotret orang itu, saya izin ya, cuman saya ngambil fotonya secara candid gitu. Ada keinginan untuk bikin pameran foto street art itu enggak? Sebenarnya ada dah, Boy. Cuman saya pikir itu sudah terlalu latah, terlalu banyak orang. Tapi beda lah. Setiap seniman kan punya kekhasannya masing-masing. Iya, sebenarnya kan? Iya ada, Boy. Cuman untuk sekarang ini mungkin saya banyak mengerjakan hal-hal yang lain, jadi agak tertunda hobi saya yang satu itu, foto HI, street art kayak gitu. Agak tertunda, cuman filenya masih saya simpan semua. Dan foto-foto semacam itu kan sebenarnya bisa dijual juga kan, Put? Ya, sebenarnya bisa dijual secara online, kayak ada beberapa situs web kan. Cuman saya nggak terlalu mengulik di bagian itunya, Bro. Dan kayaknya hotel-hotel juga bisa ada yang pakai foto-foto kayak gitu. Kemarin saya di bandara tuh lihat ada ini coffee shop, dia pakai foto potret gitu ya. Potret gitu. Dan itu kayaknya ada industrinya. Ya, saya pikir juga ada, Boy. Cuman di Padang atau di Indonesia mungkin industrinya lebih kecil. Cocoknya itu emang industrinya itu online ya. Beberapa situs web kayak Shutterstock, ada Primer itu juga menyediakan foto-foto seperti itu. Berarti Putra emang ngambil foto street art itu street art ya namanya? Lebihnya ya, lebih ke street ya? Fotografi. Itu emang kayak kegiatan apa ya? Ngasih makan ego nggak sih? Di luar kerjaan rutin gitu. Iya, Bang. Sebenarnya iya, jiwa, ya? Kepuasan diri saya sendiri, Bang. Tapi bagus-bagus, Pot. Tapi saya nggak tahu, yang menurut saya foto itu saya lahirkan itu terserah orang menilai seperti apa, dan nggak tahu. Menurut saya karya itu yang nilai mungkin orang lain, karena saya nggak berhak untuk. Iya. Terutama seri siapa yang rambutnya dipotong tuh? Oh, Ibai. Ya. Ibai itu keren tuh. Dan Ibai pernah saya upload di tempat saya bekerja. Dan like-nya di luar ekspektasi saya, dan komennya juga. Pakai baju brand Tengkelek? Iya. Dan itu menurut orang aneh sih, cuman menurut saya itu unik dong, Bang. Keren ya? Menurut saya unik. Keren ya? Dan alhamdulillahnya si pihak Tengkelek asal kontennya bagus. Kontennya bagus, menarik. Pihak Tengkelek membebaskan itu. Berarti Putra memandang kalau untuk jadi model sebuah produk,
siapapun bisa sebenarnya. Tergantung nilai jualnya. Tergantung fotografernya. Enggak juga. Enggak juga. Menurut saya fotografer, iya juga sih sedikit, cuman tergantung siapa orangnya juga penting juga itu. Iya, oh iya. Ya menurut saya siapa yang kita potret dan momennya apa. Momennya apa ya? Penting juga sih deh, Bang. Oh iya ya. Karena Putra kan model kayaknya Putra nggak selalu ngambil model itu dari model profesional. Enggak selalu dah, Bang. Nggak selalu ya? Nggak selalu. Kadang ada yang seperti itu, kadang ada ketemu bapak-bapak dan saya lihat artikelnya pas dan saya tawari buat foto, Pak, mau nggak motret? Dan Tangkele ngasih kebebasan untuk milih model itu? Sebenarnya ada SOP dari pihak Tangkelenya, cuma sesekali saya plesetin juga, kayak eBay kayak gitu. Oke Put, cukup untuk obrolan hari ini. Nanti kita sambung-sambung lagi ya. Siap, di Bang. proyekan baru. Putra nama Instagramnya bentar lagi .enak. Iya, bentar dot lagi enak. Bentar lagi, sorry Put, lagi batuk. Terima kasih teman-teman. Untuk yang pengen kolaborasi dengan Putra bisa cek di Instagramnya RS Putra atau akunnya bentar.lagi.enak. Siap. Makasih Put. Siap Dawai, makasih Sampai sudah ketemu diundang di podcast Dawai juga. Terima kasih juga. Saya merasa apa ya? Merasa dihargai juga, merasa Apresiasi prestasi. lah. Siap. Karena emang kita pengen ngobrol sama teman-teman yang punya nilai. Dan bagi saya Putra punya nilai tersendiri. Ya, sekali lagi makasih. Sampai ketemu di episode berikutnya.